Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur kita boleh kembali bertemu bersama dengan satu tujuan, bahwa kita ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau letakkan harapan kita kepada Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun yang terjadi, kita percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari segala masalah apapun yang kita hadapi. Kita mau katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan, amin Tuhan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan, amin Tuhan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, amin Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu Tuhan. Oh, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, oh, tak berdaya kuasa-Mu Tuhan yang sempurnakan. Kami mau percaya Tuhan, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Mujizat itu dekat di mulutku Tuhan, dan ku percaya Bapa, hanya Engkau yang sanggup, hanya Engkau yang memulihkan Tuhan. Kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu nyata Tuhan. Kami bersyukur Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa di saat kami tidak berdaya, justru kuasa Tuhan yang menyempurnakan. Justru Engkau menyatakan kuasa-Mu di tengah kelemahan kami, ketidakmampuan kami. Di situ kuasa-Mu Engkau tunjukkan, Engkau berikan pada kami.
Kami bersyukur punya Bapa yang baik. Engkau ada di setiap musim kehidupan kami, sehingga kami tidak takut akan apapun yang terjadi, sebab Tuhan sudah berjanji bahwa Engkau akan menyertai kami dari awal sampai pada akhirnya. Dan hari ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu saat hamba-Mu berkata-kata, saat hamba-Mu berpikir, saat hamba-Mu ini Tuhan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan biarlah nama-Mu saja dipermuliakan. Urapi setiap hamba-Mu yang mendengarkan, setiap umat-Mu yang mendengarkan saat ini. Pakai mereka, jamah juga Tuhan, supaya firman yang disampaikan boleh tertanam dan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami semua. Kami bersyukur Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudaraku yang kasih, apa kabar? Kita bersyukur kembali karena kasih Bapa begitu sempurna buat saya dan saudara. Saudara, ketika kita menyanyikan, memuji Tuhan, bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Saudara percaya bahwa di tengah kesulitan, saudara masih punya iman yang teguh bahwa Tuhan Engkau berkuasa, Engkau yang bertindak dan memberikan pertolongan. Apakah saudara sampai saat ini masih percaya bahwa Tuhan Yesus, Tuhan kita adalah Allah yang sanggup? Amin. Saya percaya bahwa saudara hari-hari ini mungkin mengalami hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang sulit ya, bahkan banyak pergumulan yang dihadapi. Tetapi kita mau percaya dan kita mau berserah kepada Tuhan ya, walaupun ya kita sebagai manusia melihatnya itu mustahil, tetapi bagi Tuhan ya, saudara katakan dengan iman, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Hari ini kita mau belajar, kita mau baca firman Tuhan yang menguatkan ya, yang lebih menguatkan saudara. Ketika kita punya Tuhan ya, apapun yang menjadi kemustahilan, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kita mau baca bersama-sama di Matius 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Judulnya adalah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkan." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, dan di sanalah akan terdapat teratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan ya, bahwa di sini menarik sekali seorang kisah perwira ya, di mana perwira ini ya memiliki iman ya. Biasanya kalau orang yang sakit ya, waktu kalau Tuhan berjalan bersama murid-muridnya, pasti mereka kalau ada orang sakit atau ada orang yang cacat ya, ada orang yang susah, mereka itu pasti mendengar Tuhan di mana mereka ikut. Mereka pokoknya pas Tuhan lagi
menginjil di mana mereka datang sampai bawa orang sakit, bawa orang lumpuh datang kepada Tuhan. Tetapi ya Tuhan ya sangat terkagum dengan seorang perwira, di mana ya perwira ini itu imannya yang menyelamatkan dengan percaya kepada apa yang Tuhan katakan ya. Tuhan katakan ini adalah firman Tuhan ya saudara. Karena itu ya, kenapa ya perwira ini tidak seperti orang-orang lain yang datang berdesak-desakan, berbondong-bondong menemui Tuhan? Karena perwira ini fokus pikirannya, imannya kepada perkataan Yesus yang memiliki kuasa ya. Itulah imannya ini membuat Yesus terheran-heran dan berkata, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun. Artinya sumber utama dari kemenangan iman yang melahirkan mujizat Tuhan sepenuhnya berakar dari keyakinan kita akan kuasa perkataan Yesus. Inilah yang harus menjadi landasan terpenting ya bagi semua mujizat yang kita butuhkan, yaitu pikiran iman yang menempatkan firman Tuhan menjadi satu-satunya kebutuhan kita di masa-masa yang sulit ya. Kita belajar dari perwira di mana dia hanya membutuhkan sepatah kata dari Yesus yang membuatnya berjalan pulang dengan penuh sukacita untuk melihat kesembuhan terjadi. Apapun yang kita butuhkan, kita alami saat ini ya, kita hanya membutuhkan jawaban lewat firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan ya, iman kita itu akan bertumbuh ya, karena landasannya adalah firman Tuhan ya. Maka kalau iman tumbuh maka mujizat akan terjadi ya. Jadi saudara, belajarlah berfokus kepada apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam firman-Nya. Jangan bersandar pada pengertian sendiri. Apalagi ya saudara, tidak jauh-jauh dari saya ya, banyak sekali orang-orang tuh kalau sakit ya, suami saya aja ya, kalau badan-badannya pegel, sakit, langsung dia ke tukang pijet ya. Karena mindsetnya dia adalah ke tukang pijet itu sudah bisa enakan badannya ya saudara. Tetapi kalau saya tidak suka pijet. Jadi saya berpikir ya, saya mau capek apapun ya, saya nggak perlu ke tukang pijet, saya perlu istirahat ya. Nah itu semua dari mindset ya, dimana kita percaya ya. Kalau kita percayanya kita harus datang ke tukang pijet sembuh ya, kita ke tukang pijet percaya di situ ya. Jadi mujizat itu terjadi ketika kita meletakkan kepercayaan kita hanya kepada sumber yang tepat ya. Jangan sampai kita meletakkan sumber pada manusia, pada dukun-dukun, pada orang pintar ya. Tetapi mari kita mau belajar meletakkan iman kita, iman dan perkataan Yesus lewat firman Tuhan ya. Karena Tuhan sendiri yang berfirman ya, kalau kita percaya kita punya Tuhan yang lebih besar dari segala apapun yang terjadi, maka akan ada kekuatan ya untuk melewati hari-hari kita. Jadi saudara ya, kalau saudara merasa bahwa saya punya banyak beban, banyak pergumulan, sakit tidak kunjung sembuh, ayo datangnya kepada Tuhan ya. Bagaimana cara datang kepada Tuhan? Kalau saudara sehat, bisa datang beribadah kepada Tuhan ya. Bukan datang ke gereja karena ingin sembuh ya. Karena ingat sekali lagi ya, bahwa yang menyembuhkan bukan saat kita datang ke gereja, tetapi di mana perkataan firman Tuhan yang kita pegang, yang kita imani, itulah yang menyembuhkan, yang menyelamatkan, yang memberikan jalan keluar. Untuk itu kalau saudara ya, kalau ke gereja, pastikan saudara datang karena saudara rindu kepada Tuhan. Bukan gereja tempatnya mujizat ya, bukan juga gereja tempatnya buat orang-orang yang sakit saja, tetapi setiap orang yang datang rindu mencari wajah Tuhan. Karena ada lagu yang berkata bahwa lebih baik satu hari
di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Nah, lagu ini sudah jelas bahwa kita datang beribadah bukan untuk mendapatkan mujizat, untuk mendapatkan masalah kita selesai ya, atau kita mau dapat jalan keluar. Tidak. Gereja itu adalah gedung di mana ya persekutuan, ya komunitas orang-orang yang beriman, yang saling mengingatkan, yang saling menguatkan ya saudara ya. Jadi butuh gereja atau enggak, atau saya buat komunitas sendiri? Bukan seperti itu. Gereja di mana kita ya punya pergaulan lingkup yang baik ya. Jangan sampai ya gereja tidak membawa jiwa, tetapi malah membawa jiwa keluar dari gereja. Karena apa? Karena sikap kita. Ya, sikap kita mungkin membanding-bandingkan, tidak saling menghormati satu sama lain, tidak saling merangkul, membeda-bedakan. Ingat, jangan sampai fungsi gereja tidak bisa bekerja dengan baik. Ya, yaitu tujuannya apa? Yaitu membawa jiwa-jiwa datang mengenal Tuhan ya. Jangan sampai orang ke gereja jadi menyesal, jadi kapok gitu karena isinya orang-orang gereja kayak begitu. Jangan sampai kita ya, saya jadi menyadarkan diri saya, jangan sampai saya sendiri yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, jangan sampai fungsi gereja seharusnya kita bisa merangkul, tetapi tidak merangkul, ya malah ribut. Ya, orang Jawa bilang ribut sakarepe dhewe, ya ribut sesemaunya, ya, dan tidak menjalankan fungsinya, ya. Untuk itu, setiap kita yang datang ke gereja pun juga adalah sama, ya. Tidak ada kaya, tidak ada miskin, tidak ada jelek, tidak ada cantik, semua sama di mata Tuhan. Jadi kalau duduk di gereja, duduk saja dimanapun ada tempat, ya. Jangan kita melihat dia baju jelek, ya sudah duduk di belakang, ya ini bagian aser nih, ya penerima tamu, ya. Perlakukanlah manusia, ya, yang datang ini manusia. Perlakukanlah manusia kalau Anda ingin diperlakukan seperti manusia juga. Ya, jadi saudara, kalau kita mau diperlakukan baik, ya perlakukan dulu semua orang baik. Jangan memperlakukan satu orang yang kita menganggap dia baik. Ya, kita menganggap dia kaya, punya uang. Tidak, semua sama. Ya, ingat, semua sama di mata Tuhan. Berarti Tuhan saja berlaku adil bagi semua orang. Kok kita manusia berani-beraninya membeda-bedakan? Wong Tuhan menganggap kita semua sama, yang ciptain kan Tuhan. Ya, kita ini semua sama-sama makhluk Tuhan, makhluk ya ciptaan Tuhan. Ya, manusia-manusia yang diciptakan Tuhan menurut tujuan dan maksud rencana Tuhan, ya. Jadi saudara, kita mau belajar bahwa hidup ini jangan ada yang membedakan. Ya, kita mau saling merangkul. Ya, ketika kita mendengar teman segereja kita atau teman seiman kita ya mengalami kesulitan, nah di situ fungsi kita menjadi pribadi yang menguatkan, yang membantu, saling mengingatkan supaya nama Tuhan Yesus saja dipermuliakan. Untuk itu mari saudara, hati kita harus benar-benar tulus, ikhlas di hadapan Tuhan dan pegang firman Tuhan. Orang yang berpegang pada firman Tuhan, dia tidak akan kekurangan sesuatu hal yang baik dalam hidupnya. Walaupun hal tersulit yang harus dihadapi, kalau dia punya Tuhan, dia percaya karena perkataan firman Tuhanlah yang dia pegang, yang dia amini, yang dia jamini. Untuk itu mari kita mau berdoa, minta kepada Tuhan. Tuhan, kami minta saat ini, ketika apa yang kami dengar, apa yang kami baca, apa yang kami renungkan itu firman Tuhan, maka kami boleh dikuatkan. Kami menjadi terang bagi sesama di tengah kegelapan. Kami tidak mau menjadi pribadi yang membeda-bedakan, tetapi kami menjadi pribadi yang saling menguatkan satu sama lain, apalagi teman seiman kami. Kami percaya Tuhan,
bahwa apapun yang kami gumulkan, kami mau seperti seorang perwira yang punya imannya besar, karena pegang dan percaya bahwa firman Tuhan akan terjadi pada kehidupan kami. Kami percaya ketika kami sakit, Engkau yang menjamah, Engkau yang ampuni kami, beri belas kasihan. Ketika kami kekurangan, kami percaya Bapa akan mencukupkan. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Burung di udara saja Bapa pelihara, apalagi kita anak-anaknya dipelihara. Untuk itu kami mau pegang iman kami mau setia pada akhirnya, sehingga Engkau dapati kami setia. Dan kami bersyukur Tuhan, hidup di dunia ini sementara. Kami mau melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau beraktivitas hari ini, pakai kami, sertai kami mau jadi terang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom.